Oke, baik teman-teman semuanya, satu persatu ya, bobroknya, busuknya di PT Pertamina sudah mulai terbongkar. Ini skandal terbesar di Indonesia ya. Perampokan yang sangat luar biasa terhadap rakyat Indonesia. Harusnya ini ada yang bertanggung jawab. Siapa? Iya, Ahok. Karena komisaris utama periode waktu itu adalah Ahok. Nggak mungkin Ahok nggak tahu. Mustahil. Setelah terbongkar, setelah terungkap, Ahok mulai panik, berkoar-koar, marah-marah, nggak jelas. Saat menjadi gubernur, Ahok ini teriak-teriak, berkoar-koar, harus ada transparansi. Tapi saat menjabat di Pertamina, kok diam 1000 bahasa? Kok nggak koar-koar, kok nggak transparansi? Ya begitu ya, ternyata cuman ngomong doang, macan ompong. Saat ini pemerintahannya Pak Prabowo Subianto ya sedang bersih-bersih, bukan seperti Ahok bersih-bersih mau cuci tangan. Lempar sana sini, merasa dirinya pahlawan, menyalahkan rezim sebelumnya, menuduh ada tangan kekuasaan. Apalagi ada yang seru ini. Kenapa ya? Ahok sudah tercium nih akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Tapi Mak Megawati kok nggak ada suaranya akan mendatangin Kejaksaan Agung. Seperti Hasto kemarin loh ya. Hasto dipanggil KPK, Megawati akan datangin KPK. Hasto dipanggil Kapolri, Megawati akan mendatangin Kapolri. Ayo Bu Megawati, mana suaranya? Mau datengin Kejaksaan Agung nggak nih belain Ahok? Kok pilih kasih Mak Megawati? Apa mentang-mentang Hasto sekjen, sedangkan Ahok kader jadi-jadian? Waduh, Mak Megawati ternyata pilih kasih ya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mari kita lihat video Pung Parbelak ya teman-teman. Kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian udah tahu kan, dari bau-baunya Ahok ini bakal dipanggil kejaksaan. Yang jadi pertanyaanku, kenapa tidak ada pidato Megawati yang mengatakan, nanti kalau misalnya anak buah saya dipanggil ke kejaksaan, saya akan datang ke kejaksaan. Kenapa waktu si Hasto pengen datang? Pilih kasih ya Bu. Lebih sayang kayaknya Ibu sama si Hasto ya. Lebih sayang ke Hasto kayaknya. Ayo dong Bu, kasih semangat sama Ahok Bu. Nggak boleh begitu. Tapi Ibu mencintai anak buah. Hah? Petugas partai itu Ibu harus perhatikan dong kesejahteraannya. Kalau ada masalah bantu. Persiapkan pengacaranya. Jadi kita akan lihat apakah 1000 pengacara itu juga dipersiapkan untuk Ahok. 1000 itu yang nggak kelihatan. 1000 nggak kelihatan. Tapi kemarin waktu si Hasto cuma 3-nya itu pengacaranya Pung, itu cuma perwakilan. Aduh, pengen kali gitu kami dengar pidato yang sama Ibu berikan ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka. Maunya Ibu juga membuat pidato yang sama gitu loh Bu. Ya, jadi ini kan kesannya ada pilih kasih. Tapi cemana lah mau dibilang, ke MK aja batal lah, apalagi ke kejaksaan. Lebih ngiri. Lebih ngeri. Aduh. Ya, jadi kalau ku bilang ya, yang namanya Ahok ini justru aja ku bilang tidak mungkin atau mustahil dia tidak koordinasi dulu dengan Ibu Ketum. Minta pendapat. Iya kan? Ya, Bu, minta tolonglah dulu Bu, bantu dulu aku. Oh, enggak begitu nadanya. Dia bukan orang Batak. Bukan. Betawi dia. Masa nadanya gitu? Mana pernah Ahok ngomong gitu kan? Bu, gue minta bantu lah Bu. Cina. Ini gue ada masalah nih. Pusing. Loh, sampean ini no foto Hok.
Oh ya, cerita. Yo. Ibu siap mendengarkan. Kalau misalnya ibu bisa bantu, ibu bantu. Tapi kalau misalnya ibu nggak bisa bantu, jangan tuntut ibu bantu yo. Gini Bu, mau nanya, ibu ada kenalan tidak di itu di kejaksaan? Loh, sampean ini kenapa nanyakan sama kejaksaan sama saya? Iya, ada masalah di kejaksaan ini. Masalah apa? Haiya, masalah minyak. Kemarin waktu Owe jadi komisaris utama itu ada masalah, itu korupsi tuh lame-lame tuh Bu. Loh, sekarang urusannya karo aku iki opo? Haiya, Owe minta tolong sama ibu, mana tahu ada kenalan di kejaksaan. Kalau ngomongin masalah kenalan kejaksaan ini angel. Wis ndak ada, wis mabur. Ndak ada, semuanya ndak ada. Loh, jadi ini gimana nasib saya ini Bu? Ya gini aja, ya kan? Sekarang sampean ini jadi komisaris utama. Yang gajian itu sopo? Yang Owe gajian. Yang nikmati bonus sopo? Owe nikmati bonus. Ya udah, tanggung jawab sendiri. Kok lapornya sama saya? Iya, jadi ibu nggak bisa bantu ini. Saya bukannya ndak mau bantu. Yang mau dimintai tolong ndak ada. Lah wong sekjen sendiri saya ndak bisa bantu, apalagi sampean. Masuk akal dikit dong Mas Ahok. Aduh, ya jadi pusing lah kepala si Ahok itu, biar tahu kalian sekarang itu nggak ada lagi temanya diskusi. Aduh, ya apalagi kemarin nongol di YouTube dia. Tapi ngomong-ngomong, di YouTube kemarin itu kau diundang atau minta diundang? Iya. Diundang atau minta diundang? Aku kayaknya mencium aroma kepanikan ini. Tiba-tiba aja nongol podcastnya. Kenapa nggak sabar kau? Kenapa nggak sabar nunggu dipanggil ke jaksa? Dipanggil dulu baru beberkan semuanya, nggak perlu keluar-keluar di media sosial. Udah kayak si Hasto kau. Keluar-keluar dulu kemana-mana baru dipanggil. Mau kau framing bagaimanapun juga, ya kau tetap punya tanggung jawab di dalam masalah korupsi Pertamina. Harus bertanggung jawab dia ya. Bayangkan hoax sampai sekarang aku was-was beli minyak. Was-was. Gimana jadi terpaksa? Biar tahu kau kalau aku di mobil ya, begini dulu aku biar tahu kau. Pertamax, Pertalit. Itu aja. Aduh, bingung aku mau beli apa. Oh, Pertalit dulu. Pertamax. Aduh, takutnya nanti Pertamax ini isi Pertalit. Oh iya, Pertamax dulu. Pertamax. Oh, ujung-ujungnya Pertamax juga ya. Aduh, iya. Udahlah, begitu nyampe aku biar tahu kalian, titit. Ngisi apa bang? Isi aja Pertamax. Nggak peduli aku mau disampur atau nggak, penting isi, gue bilang. Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap Pertamina sudah turun. Apalagi sekarang jujur aja ku bilang ya, banyak masyarakat yang sudah komplain dan juga membuat video. Dilihat saringan minyaknya banyak keraknya. Saringan tangkinya pun begitu juga kotor.
Dan juga banyak artis-artis mengeluhkan keadaan mobilnya. Kalau artis aku nggak peduli aku, ya jujur aja aku bilang, ya kan, mobilku kan mobil kecil, mobil murah, ya kan. Jadi selama ini ku isi Pertamax, ya kan. Kalaupun contohnya ada masalah nggak apa-apa, ya kan. Belum sempat aku beli mobil mewah. Nanti ketika Pertamina sudah membenahi diri, baru di situ aku beli mobil mewah. Mantap. Itu pun kalau ada uang. Makanya aku bilang semuanya itu ada hikmahnya. Iya. Tahu nggak kalian, jujur aja aku bilang, ya kan, kalau untuk SPBU, ya, ini kan SPBU belinya dari, kalau di tempat kami namanya depot, ya kan, SPBU ini belinya dari depot, kan begitu ya. Dan depot ini sudah pasti, ya kan, pasti beli dari perusahaan yang bersangkutan, kan begitu. Yeah. Sekarang begini, kalau misalnya depot tersebut sudah terlanjur membeli Pertalite dengan harga Pertamax, nah ya, sudah dicampur, sudah dioplos, apakah mau dia menjual dengan harga Pertalite? Enggak mau. Logika bisnis. Pasti nggak mau. Otomatis ya, kalau SPBU minta Pertamax, yang dikirim Pertamax. Iya. Dengan kualitas Pertalite. Harganya harga Pertamax. Kalau nggak begitu rugi. SPBU begitu juga. Mau nggak mau mereka itu menjual Pertamax kualitas Pertalite. Karena itu yang dibeli, itu yang dikirim. Iya. Siapa korbannya? Masyarakat. Motor lu. Dan motor gua. Aduh, ya. Ini biar tahu kalian, jujur saja ku bilang, ya. Kalau bicara tentang kepercayaan masyarakat, butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Itu dia, ya. Jadi kalau ku dengar-dengar, ya. Ini katanya si Ahok ini kemarin itu merepek dia, biar tahu kalian, sepanjang podcast. Udah kayak mama mau lahiran. Dari awal sampai akhirnya nyerocos saja. Apa dibilangnya? Gua ini bukan direktur utama. Kalau gua direktur utama, gua bakalan pecat itu semuanya. Ternyata jejak digital itu kejam. Banyak yang memposting jejak digital waktu kau diwawancara Mata Najwa. Saya ditawari Joko Widodo untuk jadi direktur utama. Tapi saya nggak mau, bagi saya komisaris utama udah bagus lah. Nanti kalau misalnya saya direktur utama, saya nggak bisa main golf. Saya nggak bisa menjalankan bisnis saya. Dan saya juga minta kepada Erick Thohir supaya saya jangan diangkat jadi direktur utama. Tapi kenapa di podcast kemarin kau bilang kau itu nggak disodorin jadi direktur utama? Ini mana yang betul ini? Versi yang semalam, yang kemarin, atau versi Mata Najwa? Mana Ahok yang mana? Jelas dulu, kok jadi pintar kau berbohong. Salah gaul kau. Bosmu kau ikuti. Jangan suka ngarang cerita lah. Sekarang kau mau cuci tangan, udah bersih tanganmu. Mana bisa kau cuci tangan? Kau itu tetap harus bertanggung jawab.
Seperti kuutarakan kemarin, ya, yang namanya komisaris utama, ya, itu bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan, kebijakan perusahaan, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan RJPP dan juga RKAP, ya. Setelah itu bertanggung jawab mengurus, ya, atau mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari direksi. Kan begitu, ya. Ternyata sekarang, ya, kau hindari, mengelak kau dari semuanya itu. Itu dia, yang namanya komisaris utama, ya, dia itu harus memantau bukan hanya perusahaan, tapi subordinate perusahaan juga, subordinate company itu juga harus ada di bawah pantauan. Gitu dia, anak-anak perusahaanmu itu juga, ya, yang A, B, C, D, E, F, G semuanya itu harus kau pantau. Enak kali kau sekarang kau mau mengelak. Enak kali ya. Itu dia, ya. Jadi kalau ku bilang, ya udahlah, katakan sama kejaksaan, saya bertanggung jawab, tapi saya nggak mau dipenjara. Gitu aja. Kau bilang katanya kau punya data, kan begitu. Capek muncung kuiti ngomong, ya kan? Kalau kau punya data, kenapa kemarin nggak dibongkar? Kenapa tunggu meledak dulu? Kalau nggak meledak, ini datanya kau simpan, kan begitu. Itu kan data versimu. Iya. Akurasinya pun juga itu dipertanyakan, kan begitu. Kau bicara semuanya, kalau waktu kami rapat itu sudah ada rekamannya. Ku bilang sama kau, entah-entahnya juga kejaksaan sudah dapat rekaman itu. Ya karena namanya perusahaan kelas atas, perusahaan bonafit, apalagi BUMN, semua pertemuan harus direkam dan ada notulennya, walaupun kau nggak bikin. Ya benar. Ini kau ngaku-ngaku aku catat semua, nggak kau catat pun juga sudah direkam itu. Kau kira perusahaan Pertamina itu kaleng-kaleng? Enak aja, ya. Ya jadi sekarang kau persiapkan mentalmu, ya tenang kau. Kalau bersih kau, aku dukung kau. Iya, iya. Ya, itu dia. Bongkar semuanya, persiapkan bukti-buktinya, tapi yang akurat. Kan begitu, ya. Jangan bukti yang dibikin-bikin. Sama kayak bosmu kemarin itu, ya. Jangan sekarang ini ada rencana mau bikin video kayak si Asto kemarin. Ada. Seolah-olah itu video lama. Jangan bikin kayak gitu ya, udah kayak baca. Udah kebaca. Udah kayak baca. Iya, iya. Bikin strategi lain dulu, strategi lain. Itu dia. Ya kalau aku jujur aja ku bilang kalau nengok Ahok ini 50-50 lah. Ku bilang sama kalian ya, dari video kemarin sampai sekarang aku tidak pernah ada menuduh Ahok makan uang. Ya. Aku tidak pernah menuduh yang namanya Ahok, ya, itu menyelewengkan kewenangannya. Nggak pernah, ya. Tapi gimana pun juga, dia harus bertanggung jawab. Untuk Ahoker aku minta maaf, ya. Aku tidak mau menuduh atau memfitnah Ahok, tidak. Tapi yang kita tuntut adalah tanggung jawabnya sebagai komisaris utama. Makanya biasakan tonton video dari awal sampai akhir. Ini enggak nonton video di awal-awal, baru baca judul komentar. Biasakan dulu tonton sampai akhir. Oh apa kesimpulannya Opung Parbelang? Ternyata yang jadi poinnya ini. Gitu. Ini ada juga yang komentar. Pung, coba kau komentari dulu. Itu ada ponakannya Joko Widodo yang terlibat kasus itu yang juga ditangkap. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, jujur saja, aku nggak perlu membela-bela karena aku bukan buzzernya dari Bapak Jokowi, bukan, ya, tidak ada kepentingan. Kalau memang terbukti bersalah, silahkan diusut dan juga vonis hukum penjara. Kalau bisa hukum seberat-beratnya, gitu loh, ya. Pokoknya Bapak Prabowo tidak pandang bulu, mau bulunya pendek ataupun panjang.
Ketika wartawan bertanya kepada beliau bagaimana menurut Bapak masalah korupsi ini, semua sedang diurus. Itu dia, ya. Mulai dari Danantara kemarin, biar tahu kalian, dia penyatuan semua BUMN, kalau nggak salah itu ada Bank BRI, kalau nggak salah Mandiri, ada juga BNI mungkin ya, ada beberapa bank dan juga Telkom, PLN dan juga lain sebagainya ya. Di situ aku mencium sepertinya ini Bapak Prabowo akan serius menangani masalah korupsi. Karena apa? Karena beliau ya mendirikan BPI Danantara, Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Beliau ingin memastikan kekayaan negara tidak diselewengkan. Oke. Itu dia. Makanya aku bilang, ya padahal beberapa hari sebelum Danantara kan. Baru ya beberapa waktu yang lalu ya Bapak Prabowo meluncing Danantara. Ya ternyata coba perhatikan kalian ya. Ingat, baru 100 hari Bapak Prabowo ya menjalankan pemerintahan, sudah ada 28 koruptor yang diangkut. Dan sudah hampir, ya bisa dikatakan sudah hampir 500 triliun yang sudah terungkap. Kan begitu. Kira-kira ada terungkap lagi pun tenang. EKTP. EKTP. Tenang kalian di boncengan. Ada yang begini-begini. Nanti sebelah sana bilang lagi, kenapa dari partai kami aja yang selalu diburu? Ada rencana penguasa untuk menghabisi partai kami. Nanti begitu lagi, padahal udah terbukti. Ada juga yang mengatakan, Pung, kurasa kasus Pertamina ini, Pung, ini adalah pesanan dari istana kepada kejaksaan. Memang betul. Ya, memang betul. Istana ya berkomunikasi dan juga menekankan kepada setiap aparat penegak hukum, mau itu MK, mau itu kejaksaan, mau itu kepolisian, semua tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi, semuanya sikat habis. Coba bayangkan kalian ya, ada satu tokoh ya, bisa dikatakan dia ini untouchable ya, seorang tokoh yang tidak bisa tersentuh ya, yang kemarin terkait dengan papa minta saham. Coba bayangkan kalian, nggak pernah tersentuh, tiba-tiba aja anaknya diangkut. Kurasa dia itu shock. Ku bilang sama kalian, kalau kelas profesional ya sudah dipersiapkan itu, sudah dicium-cium baunya. Kayaknya ini bakalan ada sidak ini, bakalan ada penyidikan ini, bakalan ada datang orang kejaksaan, orang MK, datang dari aparat kepolisian. Ya, pokoknya kita harus bersiap-siap. Dari mana mereka tahu? Mata-mata. Mata-mata. Kan begitu ya. Akhirnya tidak tercium lah. Ternyata yang tercium cuman 1, 2, 3 orang. Nah sekarang biar tahu kalian, itulah canggihnya kejaksaan. Anaknya bisa diangkut. Itu dia. Bicara masalah keponakan Jokowi, angkut. Sikat ya. Kan begitu ya, mungkin dia ya pada saat itu dia kompeten ya, sehingga dia diangkatlah menjadi salah satu salah satu pejabat lah di perusahaan tersebut, di Pertamina. Nah cuman di tengah jalan mungkin dia tergoda. Dia nggak ingat lagi Pak D-nya presiden, nggak ingat lagi Pak D-nya yang bikin dia kerja di situ. Ya tanggung jawab sendiri dong. Toh juga dia nggak ada di dalam kakaknya Bapak Jokowi. Nggak ada. Beda kakak kan. Toh juga ya kalau mau diangkut. Sikat ya. Nggak ada masalah. Tapi bukan itu yang menjadi dasar ya, bahwasanya Bapak Jokowi dengan praktis ya dan secara otomatis terlibat di dalam kasus Pertamina ini. Iya. Orang ini kan begitu ya, ponakannya Jokowi angkut. Apa repotnya rupanya?
Iya kan? Ya itu aja. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, kita tunggu ya Ahok dipanggil Kejaksaan Agung. Dan kita tunggu nih, Bu Megawati akan mendatangin Kejaksaan Agung nggak nih belain si Ahok seperti Hasto kemarin. Oke, siap-siap ya Pak Ahok ya. Kemarin sudah Hasto, Pak Ahok harus siap-siap. Maksudnya apa? Ya siapin data, siapin bukti. Ya biar tidak seperti Hasto. Oke, baik teman-teman semuanya, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.